Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam, ku bersyukur memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan kepada kami sehingga kami boleh sampai Tuhan di dalam ruangan ini diam dan sehat. Tuhan Yesus, kalau belajar berkatilah kami, berkati juga ibu guru kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Alex, Saya Bu. Tio Rija, Saya Bu. Uli, Ada Bu. Luminda, Saya Bu. Erida, Saya Bu. Chelsea, Saya Bu. Anna, Angel Manurung, Hadir Bu. Eliud, Ibu. Tiur, Hadir Bu. oke, hadir semuanya. Tadi kan kita sudah melakukan ibadah nih. Lagunya itu Selamat Pagi Bapak. Ada yang tahu apa arti lagu tersebut? Saya Bu. Yang Luminda silakan. Lagu Selamat Pagi Bapak itu adalah lagu rohani yang mungkin sering kita dengar. Lagu itu adalah lagu ungkapan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Sebelum Ibu memulai pembelajaran yang bertema alam dan lingkungan hidup sebagai ciptaan Allah, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu alam? Saya Bu. Ya, silakan Tio Lija. Alam ini merujuk pada segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang tidak dibuat oleh manusia. Ini termasuk lingkungan fisik seperti tanah, air, udara, flora tumbuhan, fauna atau hewan, dan ekosistem yang saling berinteraksi. Oke, baik. Dan selanjutnya itu, ada yang tahu apa itu dampak positif dan dampak negatif dengan alam interaksi manusia? Ada yang tahu? Tahu pertanyaannya Bu? Apa itu dampak positif dan dampak negatif dengan alam dari interaksi manusia? Kalau dampak positifnya itu yaitu sumber kehidupan. Alam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk hidup seperti air, makanan, udara yang bersih. Dan kalau dampak negatifnya itu tentunya polusi. Aktivitas manusia dapat menyebabkan pencemaran udara, air dan tanah yang merusak lingkungan di sekitar kita. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa pengertian alam menurut Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 15, Allah menciptakan taman yang disebut Taman Eden sebagai tempat tinggal manusia. Taman tersebut digambarkan sebagai lingkungan yang sangat sejuk. Allah menempatkan manusia di Taman Eden itu untuk menikmati dan memelihara alam. Taman Eden melambangkan kelimpahan dan harmoni dalam ciptaan Allah. Alam bukan hanya sebagai sumber kehidupan fisik, tetapi juga sebagai wujud kasih Allah kepada manusia. Tuhan mempercayakan alam kepada manusia untuk dipelihara dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Sebelum Ibu menjelaskan peran manusia dalam memelihara ciptaan Tuhan, Ibu ingin bertanya, bagaimana sih tugas kita sebagai ciptaan Allah untuk menjaga alam? Siapa yang tahu? Oke, Chelsea, silakan. Tugas kita sebagai ciptaan Allah yang pertama itu adalah mengurangi sampah. Mengurangi sampah bisa dari penggunaan plastik dan bisa mendaur ulang sampah untuk mengurangi polusi. Yang kedua itu adalah melestarikan sumber daya. Melestarikan sumber daya adalah menggunakan sumber daya alam secara bijak dan tidak berlebihan. Yang ketiga itu adalah pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Oke, terima kasih Chelsea. Ibu akan menjelaskan peran manusia dalam memelihara ciptaan Tuhan. Kejadian 2 ayat 15 menyebutkan bahwa menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tugas penting sebagai penjaga ciptaan Tuhan.
ada dua tugas manusia yang disebutkan. Yang pertama itu mengusahakan, di mana untuk mengelola alam dengan bijak, untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusaknya. Dan kedua itu untuk memeliharanya, di mana melindungi dan merawat alam agar tetap berfungsi sebagaimana Allah dimaksudkan. Yang menjadi tindakan nyata itu yang pertama, menanam pohon dan merawat lingkungan. Yang kedua, mengurangi pencemaran melalui daur ulang dan pengelolaan sampah. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Pentingnya peran ini, ketika manusia memelihara ciptaan Tuhan, mereka memuliakan Allah dan menjaga keutuhan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Sebelum Ibu memulai ke materi dampak kerusakan lingkungan dan solusinya, ada yang tahu apa saja akibat jika alam itu rusak? Dampak kerusakan alam itu yang akan mengakibatkan yang pertama itu banjir dan longsor. Nah, itu disebabkan oleh akibat penggundulan hutan. Kemudian kepunahan spesies yang itu karena kerusakan habitat hewan-hewan yang ada di hutan. Kemudian pencemaran air dan udara. Nah, ini yang menyebabkan penyakit dan kerusakan ekosistem. Kemudian yang terakhir itu pemanasan global yang disebabkan oleh akibat gas rumah kaca yang berlebihan. Begitu. Oke, memang benar ya. Dampak kerusakan dari lingkungan itu yang pertama itu banjir dan longsor, di mana akibat dari penggundulan hutan dan berseraknya sampah di mana-mana. Dan pencemaran air dan udara itu menyebabkan penyakit dan kerusakan ekosistem. Solusi untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut itu yang pertama untuk meningkatkan kesadaran edukasi tentang pentingnya pelestarian alam di sekolah dan masyarakat. Yang kedua itu pengelolaan sampah, di mana kita akan mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang dan mengelola sampah dengan benar. Dan sebagai ciptaan Allah yang dirayakan untuk memelihara bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki dan melindungi lingkungan. Dengan menjaga alam, manusia mencerminkan kasih kepada Allah dan sesama. Di sini Ibu akan membagikan dua kelompok. Dalam kelompok pertama dari Anna, Angel Manurung, Alex, Theolija dan Eliud yang menjadi kelompok pertama, dan kelompok kedua Chelsea, Urminda, Uli, Erida dan Tio. Yang menjadi tugas kelompoknya itu adalah analisis tugas manusia dalam menjaga lingkungan. Paham semuanya? Paham, Bu. Yang menjadi tugas kelompok itu menganalisis tugas manusia dalam menjaga lingkungan. Ibu tunggu 5 menit, setelah selesai dipresentasikan perwakilan per kelompok. Mengerti semuanya? Ibu. Sebentar lagi, Bu. Oke. Kan? Dari kelompok berapa, Chelsea? Kelompok 2, Bu. Baik, kelompok 1 udah siap? Baik, kelompok 1 dan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 yaitu menganalisis tugas manusia dalam menjaga lingkungan dan pengaruh sampah daur ulang, dan di mana yaitu dengan cara memisahkan sampah dan mendaur ulang bahan yang bisa digunakan kembali seperti kertas, plastik dan logam. Dan yang kedua yaitu mengurangi penggunaan plastik, di mana menggunakan tas belanja yang dapat dipakai untuk menghindari barang sekali pakai. Dan yang kedua yaitu pelestarian sumber daya alam. Yang pertama yaitu penggunaan energi yang terbuka dengan cara yang pertama yaitu memanfaatkan sumber energi yang ramah lingkungan seperti tenaga surya dan angin. Dan yang kedua yaitu mengelola air, menghemat penggunaan air dan menjaga kebersihan sumber daripada air. Sekian daripada kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus. Silakan dulu. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang
menganalisis tugas manusia dalam menjaga lingkungan. Tugas manusia dalam menjaga lingkungan itu yang pertama adalah mengurangi polusi. Apa sih mengurangi polusi itu? Mengurangi polusi adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, limbah, dan polusi udara, air, dan juga tanah. Yang kedua itu adalah menghemat sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam adalah menggunakan sumber daya alam secara bijak seperti air, energi, dan kayu. Yang ketiga itu adalah mengelola limbah. Mengelola limbah adalah dengan baik seperti membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang. Yang keempat itu adalah melindungi biodiversitas. Melindungi biodiversitas adalah melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati seperti hutan, laut, dan satwa liar. Yang kelima itu adalah mengurangi penggunaan bahan kimia. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam kegiatan sehari-hari. Yang keenam adalah mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan transportasi hidup. Yang ketujuh itu adalah meningkatkan kesadaran lingkungan. Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Peran individu dalam menjaga lingkungan. Yang pertama itu adalah mengubah perilaku. Yang kedua menggunakan produk ramah lingkungan. Yang ketiga mengikuti kegiatan konservasi. Dan yang keempat adalah mengedukasi orang lain. Yang selanjutnya adalah peran pemerintah dalam menjaga lingkungan. Yang pertama, membuat kebijakan lingkungan. Yang kedua, mengatur penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, mengawasi kegiatan industri. Yang keempat, mengalokasikan dana untuk konservasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Kita berikan aplaus. Oke, tugas manusia dalam menjaga alam sangat penting untuk mengurangi sampah dan mendaur ulang dan mengurangi penggunaan plastik. Contoh tindakan nyata itu yang pertama itu tadi untuk menanam pohon-pohonan dan supaya terlihat sangat segar dan nyaman, dan juga membuang sampah kepada tempatnya. Oke, mungkin Ibu memberikan tugas rumah atau penugasan di rumah. Ibu ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri, sebenarnya dan sebaliknya. Semuanya Tangan tidak. tangan rumahnya enggak. Ayo, pegang. Sebenarnya maju. Sebenarnya maju maju Maju, maju. mundur mundur Mundur, mundur. maju mundur Maju, mundur. sebaliknya mundur maju Maju, mundur. mundur mundur Maju, maju. mundur maju. Maju, mundur. Oke, cukup sekian SBMT hari ini. Kita berikan aplaus. Ibu akan membacakan kesimpulan daripada materi kita hari ini. Dalam Kejadian 2 ayat 8-15, Alkitab mengajarkan bahwa alam adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia untuk dinikmati dan dipelihara. Taman Eden mencerminkan keindahan, kelimpahan, dan harmoni ciptaan alam. Manusia diberi peran penting sebagai penjaga alam dengan tugas untuk mengusahakan dan memelihara lingkungan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Namun, perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab seperti eksploitasi berlebihan dan pencemaran lingkungan telah menyebabkan berbagai kerusakan alam yang membawa dampak buruk seperti bencana alam, kepunahan spesies, dan pemanasan global. Menjaga alam adalah wujud kasih dan syukur kepada Allah Sang Pencipta serta tanggung jawab moral terhadap sesama makhluk hidup. Dengan memelihara ciptaan Tuhan, manusia memuliakan Allah dan memperkuat hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Cukup sekian anak-anak pembahasan kita hari ini. Ibu undang satu orang untuk menutup kita dalam doa. Alex, pimpin kita dalam doa sebelum pulang. Baik, sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, mari kita bersalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, puji syukur pada pagi hari Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami telah selesai melakukan pembelajaran kami. Kiranya Kau berkati kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kau menyertai kami di perjalanan, Kau berkati kami sekarang, doa kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Rabb Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Alex. Selamat Bu. Cukup sekian yang semuanya. Siang, Bu.